Awalnya, saya tahu kasus ini dari sosial media. Dan nggak bisa dipungkiri sejak terlibat di pengerjaan filosofi kopi dan beberapa proyek lain, saya jadi punya concern lebih soal kehidupan para petani. Jadi begitu tahu soal kasus ini, saya langsung ngobrol, konsultasi dengan beberapa teman yang akhirnya ngarahin saya ketemu teman-teman di Serikat Petani Indonesia atau SPI. Lewat teman-teman di SPI inilah saya bisa punya akses. Sederhana sebenarnya. Saya pengen datang dan lihat langsung apa yang terjadi. Bersimpati dengan para petani. Dengan aset digital yang saya punya, saya pengen bikin dokumenter ini supaya bisa menyebar dan jadi bagian dari kesadaran banyak orang, supaya hal seperti ini nggak perlu terjadi lagi. Kita negara agraris, tapi bisa bayangkan kalau kasus seperti ini terus terjadi, kita bisa saja krisis pangan. Dan hal itu bukan gak mungkin, mengingat jumlah konflik lahan yang begitu banyak di negeri ini. Sebenarnya Sumatera Utara ini menjadi lumbung konflik-konflik agraria sejak zaman kolonial Belanda. Nah, menurut data di BPN sendiri, tahun 2004 itu mereka identifikasi ada sekitar 400-an lebih kasus konflik agraria khusus di Sumatera Utara. Artinya sebaran konflik sebenarnya mewakili semua kabupaten yang ada di Sumatera Utara, dan itu basis konflik yang paling besar adalah karena keberadaan perusahaan perkebunan. Ratusan petani dan petugas gabungan terlibat bentrok di lahan sengketa di Desa Mekarsari, Kecamatan Wampu. Kondisi ini terjadi karena petugas akan mengamankan lahan seluas 554 hektar sawit itu merupakan lahan leluhur mereka yang diambil paksa PT Perkebunan Nusantara II sebelum dialihkan ke PT Langkat Nusantara Kepong. Saya melihat teman gitu dibantai dari bawah itu, ditarik aja paksa naik ke atas mobil truk polisi Karena dia dianggap provokator. Perhitungan alat berat diperkirakan sekitar 30-an lebih gitu mas, alat berat. Dengan masuknya alat berat itulah ya siapa sih manusia, orang petani mampu melawan jembatan alat berat itu kan. Bersama untuk menyelamatkan, malah saya yang dipenting-penting, ditunjang, dipijak-pijak. Saya tuh pingsan, sempat nggak sadar. Waktu saya dibawa, udah gitu pun ya dikejar juga. Terjadilah pemukulan 2 kali. Itu bukan tangan atau apa lagi yang bikin mukul, kayu. Udah pakai kayu orang itu. Dari mulai tanggal 18 sampai hari ini, kami di sini bersama-sama warga mengalami trauma, dan banyak juga kawan-kawan kita yang depresi juga, termasuk ada juga yang sudah sampai meninggal dari akibat bentrok tersebut. Ini sudah luar biasa. Tindakan mereka semakin kayaknya semakin represif banget gitu kan. Coba mengerti dan menghayati pencarian terus ku jalani. Tak hanya logika, tajamkan rasa, gunakan akal dan kesadaran. Pihak perusahaan bahkan instansi terkait yang ada di Kabupaten Langkat memberikan solusi kepada petani Harimau Jaya untuk menempuh jalur hukum.
kita masih belum yakin 100% terhadap mekanisme hukum yang ada saat ini. Hampir seluruh konflik agraria itu status petani yang menjadi korban perampasan tanah hampir rata-rata tidak punya kekuatan hukum. Dirampas bukan hanya tanah, tapi bukti kepemilikan, bukti fisik itu dihancurkan. Tidak logis sebenarnya fase itu dilalui oleh kawan-kawan petani di sana. Bagaimana logikanya kalau misalnya lahan tersebut adalah orang-orang tua petani yang membuka, tapi pada fase ini kita disuruh menggugat? Karena histori, sosial dan budaya sangat erat kaitannya lahan itu terhadap petani setempat kan itu. Makanya ketika ini masuk dalam ruang-ruang yang formal, kenapa kita yang menjadi masalah kan? Sebenarnya yang belakangan hadir yang menciptakan konflik. Memang nggak ada respon dari Bapak Kepala Desa untuk hadir apa macam. Padahal kami sangat berharap gitu kan, sebagai warganya, anaknya untuk dilihat gitu kan. Termasuk Bapak Camat juga pada masa itu nggak ada. Semua atas nama DPC SPI Kabupaten Langkat mengucapkan selamat datang kepada Adinda kami Rio Dewanto yang telah sampai ke tempat kami. Yang lebih akrab kalau saya manggilkan Adinda Rio Dewanto yang sampai datang kemari, dan juga Ketua DPD SPI serta rombongannya, dan juga rekan-rekan semua saudara-saudara saya senasib sepenanggungan dalam kasus perjuangan tanah yang sampai saat ini kita alami. Proses yang kita lakukan adalah bagaimanapun ceritanya, bagaimana petani supaya kembali menduduki lahan. Karena apapun ceritanya, petani itu tetap butuh makan, kemudian petani butuh menghidupi anak cucunya. Kemudian kalau kita menunggu dengan kondisi kebijakan yang hari ini tidak berpihak kepada petani, ini sampai kapanpun petani akan tetap termiskinkan. Semalam ada anggota kita meninggal dunia. Kenapa? Depresi, kena tekanan dari Aceh digusur hingga di sini dia berjuang lagi. Terjadinya seperti ini. Hingga semalam telah wafat anggota kita yang bernama Tasdimen. Proses penyelesaian konflik agraria harus mengutamakan kepentingan petani. Dan perangkat kebijakan itu mulai dari tahun 1960 terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjamin petani mendapatkan akses 2 hektar lahan dan 0,5 hektar untuk lahan pemukiman. Inilah Desa Mekarjaya, basis SPI Mekarjaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, yang baru beberapa hari yang lalu telah digusur, baik itu tanaman. Bukan hanya di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 6, tapi juga di Undang-Undang Pangan, kemudian Undang-Undang Perlindungan Petani, itu sudah dijamin bahwa petani itu mempunyai hak atas kepemilikan lahan sebagai sarana produksi pertanian. Janganlah berputus asa. Kita tetap bersambung, kita tetap kuat agar perjuangan kita tanah untuk petani itu bisa tercapai. Presiden Joko Widodo itu secara tegas akan melakukan reforma agraria dengan meredistribusikan lahan sejumlah 9 juta hektar kepada petani, yang itu diperuntukkan sekitar 4,5 juta keluarga petani, serta itu menjadi visi misi dan rencana pembangunan jangka menengah. Hidup petani! Hidup SPI! Tindak lanjut dari kunjungan dari kantor staf presiden kemarin bahwa kasus tanah Mekarjaya ini itu sekarang terus dimonitoring oleh kantor staf presiden, dan itu akan ada tindak lanjut dalam waktu dekat. Kita masih mengharap besar bahwa kebijakan ini bukan hanya sebuah kebijakan yang tertuang dalam naskah regulasi formal, tapi juga ini menjadi komitmen politik dari keseluruhan elemen bangsa
apakah partai politik, eksekutif, yudikatif, legislatif, bahwa persoalan ini adalah persoalan yang menjadi titik kritis terhadap masa depan pertanian kita dan khususnya petani pangan itu sendiri. Dan ketika itu jalankan, kita bisa melihat bahwa evaluasi dari kebijakan itu akan melihat sejauh mana sebenarnya kebijakan itu akan mengurangi potensi konflik yang selama ini menjadi biang permasalahan. Betul Bang, memang itu Bang. Saya yakin setiap manusia pasti punya mimpi dan harapan. Nah, kalau Bang Ijul sendiri, mimpi dan harapannya ke depan apa? Ya, memiliki tanah, istilahnya untuk mensejahterakan anak-anak, itu aja. Adalah kedamaian di Republik ini dan keadilan untuk semua warga Republik ini. Cukuplah bagi kami aja. Jangan sampai ke yang lain, karena sakit. Kalau udah sakit jangan ditularkan gitu. Tapi kesehatan dan kesembuhan kalau bisa itu ditularkan. Kembalikanlah tanah kakek moyang kami. Kakek moyang kami lah yang membuka hutan di sini. Bukan perkebunan yang membuka hutan di sini. Mereka merampas. Cakrawala, manusia titipkan mimpinya di sana. Sekali lagi saya cuma pengen orang mau kembali melihat kelangsungan hidup petani. Mau berpihak dan ikut bersuara karena merasa ini adalah bagian penting dari kehidupan kita. Moyangku, kau hunjam sauku ke dalam rahimmu. Menjadi satu, warna-warni kita menjadi satu. Hidup petani! Hidup!